itu bisa diterbitkan di e-jurnal, yaitu Jurnal Tarbawiyah. Ini nama jurnal yang diberikan oleh Pak Kaprodi. Waktu Bapak tanyakan, sudah ada tulisan di sini Pak? Nggak ada, kosong. Sebenarnya jurnalnya udah lama, dari 2018 ya, 2018. Tapi nggak ada penulisnya. Nah, mudah-mudahan tahun ini kamu adalah penulis pertama. Tapi akan diterbitkan nanti pada bulan April, bulan April 2021. Kenapa April, Pak? Karena Februari itu kita masih masih semester ganjil, dan Februari itu juga kita masih finishing penulisan. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan jurnal di MPI itu namanya, jurnalnya itu Al-Idariyah. Al-Idariyah ini sudah 2 kali terbit. Perlu Bapak informasikan. Terbit pertama bulan Agustus 2019. Ada 5 tulisan yang sudah disetujui untuk diterbitkan. Contoh seperti apa, Pak? Ini contohnya. Ini dia. Ini kan Januari kemarin di-download 6 kali, Juli 2 kali, Agustus 7 kali, ya kan? Berarti dimanfaatkan orang lain. Penulisnya siapa? Hendra, Abdul Basit, Ardiansah, Ardiazon. Nah, mahasiswanya yang MPI. Kalau kamu bilang banyak, Pak, iya kan belum. Mau nulis sendiri, sanggup? Silakan. Itu contohnya. Contoh yang lain, ya. Ini ada tulisan Ahmad Nurdin Sayyidina Akasah Ramoini, ya. Zainuddin Siti Fatimah. Nah, benar. Satu kampus tidak kenal, ya. Coba Bapak lompat di SMK 1 ini persiapan. Yang nulis atas nama SMK 1, M-nya Liardina Siregar, Sarina, Revita Susanti, Yesi, Yuwasasi, Jamhur, M. Okti Fingar, Muhammad Nubli, Nasril. Nah, nggak juga kenal. Nasril kan? Bapak Nasril minta masukkan nama dia. Jadi mata kuliah ini Bapak yang ngambil. Hasil penelitiannya Bapak masukkan nama Bapak. Jadi selain itu Bapak juga bisa menanyakan tugas Bapak di dalam penelitian, sekaligus membimbing mahasiswa dalam penelitian. Apakah nanti hasil penelitian kami juga memasukkan nama Bapak? Ya, kan Bapak sebagai reviewer gitu, sebagai pembimbing apa yang harus dilakukan, maka dimasukkan juga. Tapi ada juga tulisan yang lain seperti ini Pak Nasrul tadi, ya. Ada juga yang numpang itu Pak Masruri, numpang Pak. Oh, yang dia di jurnal Sosio Akademika yang diterbitkan pada tahun yang lalu. Ini dia. Ada juga sebagian itu kita terbitkan di mana yang bagus, kita terbitkan di jurnal yang lebih populer. Nah, ini penulisnya Muhammad Faryadi, Sarina Sari, Lisa Kusmita, Nukridullah, Kaprudin, Ria Unzila, Muhammad Nuzli, dan Masruri. Pak Masruri minta tabengkan namanya, boleh. Maksudnya supaya tugas beliau untuk meneliti ada. Walaupun kan kalau semakin banyak yang nulisnya,
tentu nilainya juga tambah rendah. Nilainya cuma 2. Kalau di hukum dosen itu 2 dibagi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8 dapat berapa? 1/4 ya? Dapat 1/4 aja dulu nilai 1/4 pada nilai 0. Nah ya, rencana kita hasil penelitian yang dilakukan oleh kita semua itu nanti di dalam mata kuliah teknologi pendidikan ini itu diterbitkan di e-jurnal Prodi Prodi PAI. Itu jurnal namanya adalah jurnal terbaru. Ini rencana Bapak ini di bulan Januari ini. Apakah nanti Bapak ubah bulan lain supaya menutup melewati semester ganjil. Kalau misalnya bareng dengan semester ganjil, nanti ada yang mata kuliah masih jalan, harus terbit. Tapi kalau udah lewat, insya Allah terbit. Nah ini nanti ada juga beberapa tulisan yang diserahkan oleh beberapa dosen semester yang lalu, kayak Pak Sahrul Alimarno ada, jadi Pak Sahrul mata kuliah apa? Itu semester sekarang, semester yang lalu. Tadi semester mana? Kalau nggak salah ada tulisannya beberapa. Itu akan kita terbitkan di sini. Nah, kalau seandainya nanti tulisan ini sudah bisa terbit secara reguler setiap tahun, baru kita urus nomor ISSN-nya, Indeks Standar Seri Numbers. Masalah itu. Nah, itu nanti. Kenapa ini penting untuk akreditasi kampus maupun akreditasi program studi. Jadi dengan kamu membantu program studi, ini tugas kita ini selain kita menyelesaikan mata kuliah, ini akan membantu program studi di dalam mensukseskannya di dalam akreditasi. Ingat, akreditasi Prodi MPI ini, PAI ini, itu akan habis pada tahun 2022. Nah, 2022 apa? Nah, 2022 kamu semester berapa? Udah taman? Kami Januari. Mungkin kamu ini sudah 2021 akhir ya. Amin. Paling tidak kamu sudah membantu program studi. Ya kan diajukan lagi. Nah, pengajuan lagi itu menggunakan hasil penelitian yang kamu lakukan ini kalau sukses. Tapi kalau seandainya ini segera terbit, malahan itu bisa membantu akreditasi institusi. Sudah Bapak daftarkan tapi dokumennya belum lengkap. Satu bantuan mahasiswa itu melakukan penelitian bersama-sama dengan dosen. Nah inilah salah satu contoh. Jadi salah satu contohnya itu kamu menyelesaikan mata kuliah kamu melalui penelitian itu, kemudian dosen pun memenuhi tugasnya di dalam penelitian. Kalau cuma mahasiswa saja itu bukan penelitian bersama namanya, itu cuma penelitian mahasiswa. Yang diminta itu apa Pak? Penelitian dengan dosen. Nah berkaitan dengan ini, terus gimana cara membuatnya Pak? Kalau pedoman bisa kamu baca, cuman ada beberapa hal yang perlu Bapak jelaskan, yaitu berkaitan dengan bab 2 dan bab 3. Nah, apa yang ada di dalam bab 2 dan bab 3? Kalau bab 1 cuma beberapa istilah tentang karya ilmiah ya, itu ada paper, bisa kamu baca dan pahami sendiri ya, kemudian ada tujuannya. Nah pada bagian ini ya, ini ada ketentuannya. Ini ketentuan secara umum. Artikel harus membawa produk ilmiah orisinil. Orisinil berarti bukan hasil kopi dari hasil penelitian orang lain atau tulisan orang lain. Ilmiah ya, penelitian.
Kemudian artikel ditulis dalam bahasa baku. Ya, bahasa Indonesia baku, kemudian atau bahasa asing dengan ragam tulisan ilmiah atau ilmiah populer, tetapi bukan ragam komunikasi lisan. Kemudian panjang tulisan 15 sampai 25. Ya, ukuran A4, 1 spasi. Ya. Artikel diserahkan dalam bentuk printout atau soft copy. Ini kan nanti kita dalam bentuk file saja. Kemudian ya, yang ketentuan khusus ya, kalau ini hak penulis, kalau dia dicetak nanti dapat 2 eksemplar ya. Kemudian mendapatkan rekomendasi penerbitan jurnal dari STAI. Ini biasanya orang-orang yang sudah bekerja seperti dosen nulis di jurnal kita beri dia surat keterangan bahwa dia menulis jurnal di jurnal kita. Kalau kita Pak, kayaknya nggak perlu. Untuk kita dicetak Pak, nggak usah, cukup di online supaya serba hemat. Yang paling penting nanti bisa dimanfaatkan. Pada saatnya nanti kalau desain akreditasi perlu dicetak, kira-kira seperti itu. Ini pun covernya baru Bapak coba-coba desain aja, tapi kurang menarik kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak ada ya. Nah, kemudian ketentuan khusus ya, ketentuan secara khusus dalam penulisan ilmiah itu judul itu informatif, mencerminkan isi artikel yang maksudnya hasil mini riset. Jadi makanya Bapak sebutkan tadi, topik atau judul yang kamu pilih boleh secara umum, misalnya pemanfaatan teknologi pendidikan pada pembelajaran PAI di mana kamu penelitian. Kalau mau fokus Pak, ya itulah contohnya. Seperti contoh misalnya upaya memfasilitasi belajar pada pembelajaran PAI di SD kah, di SMP kah, di SMA kah, atau di mana. Nanti boleh difokuskan pada mata pelajaran, silakan. Tapi ingat, kalau dia itu baik di madrasah maupun di sekolah umum, kita wajib fokus ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kalau misalnya di sekolah umum pasti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sementara untuk madrasah boleh memilih Al-Quran Hadis, akidah akhlak, fikih, kemudian ada sejarah kebudayaan Islam juga boleh. Bahasa Arab Pak tidak masuk dalam kategori. Tidak kategori PAI dia, itu termasuk bahasa ya. Nah, kemudian berikutnya ya, penulis. Nah, gimana cara menulisnya Pak? Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau format secara umum, kamu bisa lihatnya di beberapa tulisan yang sudah terbit. Contohnya seperti apa misalnya? Misalnya di jurnal ini yang Bapak perlihatkan tadi. Ya, ini contohnya. Ini tinggal kamu download saja. Ya. Misalnya ini. Bapak simpan. Nah ini contoh penulisannya. Kalau ini pengantar nggak usah. Mulai dari sini. Ini dia. Nah, pertama ada judul, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan penulis. Penulis itu mahasiswa program studi PAI semester 5 STAI SMK Bangkok. Ada yang semester 6? Kalau semester 6 sekarang kamu sudah mau 4 semester. Nah, sebagai contoh, Bapak kemarin di lokal A juga nggak bisa tampil di kelompok 1. Terpaksa Bapak memberikan bimbingan materi tentang penulisan jurnal. Jadi untuk ranjangan penulisannya Bapak tidak akan menjelaskan lagi setelah Bapak menjelaskan ini.
Jadi setelah ini apa yang harus dilakukan Pak? Buatlah mulai tentang buatlah proposal penelitian yang akan kamu lakukan. Nanti paling-paling dari yang model penulisan yang ini ya, kamu tinggal membuat covernya aja, supaya nanti bisa kamu datang ke sekolah, mana proposal penelitiannya. Jadi di dalam tahapan kita kuliah, kamu harus bisa pertama menentukan topik di dalam penelitian itu. Apakah kamu kembali kepada topik yang merupakan tugas kelompok di dalam makalah, atau membuat topik itu secara umum seperti yang Bapak tampilkan. Kalau yang tampil seperti ini kan umum nih. Artinya bisa kita masuk ke dalam upaya memfasilitasi belajar, bisa kita masuk ke dalam peningkatan kinerja, bisa kita masuk ke dalam misalnya menciptakan bahan ajar, sistem belajar, bahan ajar. Ya, kemudian bisa juga kita masuk ke dalam penggunaan proses dan sumber belajar, bisa juga kita masuk ke dalam mengelola proses dan sumber belajar, bisa kita masuk ke dalam proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Jadi banyak Pak, bisa banyak. Tapi harapan Bapak nggak usah banyak-banyak, artinya lebih fokuslah judul itu. Nah, kalau seandainya dari kelompok kamu itu ada yang tidak menarik, misalnya Bapak berikan contoh misal untuk kelompok 6 misalkan, Pak, kayaknya sulit punya kami ini Pak, apakah bisa diganti? Misal, ini kan misalnya nih. Kalau ada yang mau minta ganti, silakan ambil yang ini, yang materi pertemuan ketiga kemarin yang ada video yang kita lihat di. Nah, tapi kalau kamu mau melihat banyak cerita tentang materi kita ini, Bapak kasih juga informasi, kamu bisa mengakses yang mas. Bapak punya blog Muhammad Nuzuli, blogspot.com, punya Nuzuli Muhammad blogspot. Berapa kali dirubah-rubah tampilannya, ya, sehingga kayak berantakan ada, ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di dalam ini, ya, di dalam blog Bapak ini, kamu bisa mencari apa yang kamu butuhkan. Misalnya tentang materi kuliah kamu, misalnya di kelompok 1 peningkatan kinerja, ya. Coba klik di sini, nanti enggak peningkatan kinerja. Ini dia. Ini terjemahan buku aslinya. Silakan nanti apakah itu mau digunakan untuk menulis makalah, ataukah ini nanti mau digunakan sebagai untuk mencari teori yang akan digunakan di dalam menulis jurnal, baik itu dalam rangka membandingkan hasil penelitian dengan temuan di lapangan, ataupun dengan teori yang yang tertulis, ataukah nanti teori ini kamu gunakan untuk mengumpulkan data dan informasi atau sebagai alat untuk melakukan penelitian, apakah itu diobservasi, diwawancarai, atau didokumentasikan. Nah, begitu juga dengan kelompok yang lain. Ada Pak? Ada. Ini Bapak kirim pada tanggal 26 Oktober 2014. 2014 kelas berapa? Oh. Saya Bapak sudah menulis tentang teknologi ini. Jadi banyak tulisan yang ada di sini. Kalau kita misalnya buka, ini Oktober ya, Oktober 2014. Di sini ya, posisinya. Ada 5 tulisan di sini. Jadi kalau dibuka makalahnya pun banyak nih Pak, banyak. Kalau kamu bikin copy paste saja, tambah dirubah, mungkin 20 lebih halaman dijadikan makalah. Tapi Bapak tidak berharap kamu copy paste. Ambil intisarinya apa, poinnya apa saja. Nanti cari sumber yang lain untuk sebagai pendukung supaya mudah memahami.
Jadi wah enak nih Pak bikin makalah ya, enak. Sumber utamanya sudah ada, tinggal kamu kembangkan saja, cari referensi penelitian supaya mudah kita memahami. Nah, tentu di sini banyak teori-teori yang bisa kita gunakan, terutama yang terkait dengan penjelasan Bapak hari ini yang berhubungan dengan hasil penelitian atau penelitian yang akan kita lakukan. Nah, cara menulisnya seperti ini. Kemudian abstrak. Abstrak ini bahasa kita disebut dengan intisari. Intisari itu maksudnya intisari mulai dari awal sampai akhir. Karena kita belum melakukan penelitian, dikosongkan saja dulu. Oke. Nah, kemudian setelah kita menulis judul, menulis nama, berikutnya tentukan kata kunci. Dari mana ngambil kata kunci ini Pak? Ini ada teknologi, ada pembelajaran 4. Ini dia. Ini teknologi pendidikan. Sudah itu ini pembelajaran 4. Itu aja kata kunci. Tapi kalau kamu tanya Pak, kalau seandainya kami penelitian tentang upaya peningkatan kinerja pada pembelajaran PAI untuk kelompok 1. Sorry ya, kelompok 1 jadi sampel. PAI itu nggak apa-apa Pak. Supaya nanti mempermudah kami membuat. Nah, kalau judulnya itu berarti ada peningkatan kinerja sama pembelajaran PAI. Begitu juga dengan judul-judul yang. Nah, itu terkait dengan menentukan kata kunci. Kemudian yang terkait dengan bagian pendahuluan. Kalau kita lihat di sini ya, di panduan tadi. Katanya di sini ini sudah abstrak sudah selesai ya. Abstrak itu ketentuannya memuat 50 sampai 250 kata. Kata kunci. Ini dia 5 kata paling banyak. Tadi kita berapa tadi? Berapa kata? Pas lah ya. 1 2 3 4 ya. 5 sama dannya ya. Nah, kemudian berikutnya pendahuluan. Nah, pendahuluan biasanya tidak diberi judul, tidak ada penulisan judul ulang di dalam pendahuluan. Kemudian memuat apa saja isi pendahuluan itu, setidaknya ada 5 hal ini. Banyak nih Pak. Ya. Pertama, latar belakang atau konteks penelitian. Apa yang menjadi latar belakang kamu menulis atau melakukan penelitian ini? Nah, itu ditulis di dalam bagian pertama di dalam proposal penelitian tadi yang dikatakan dengan pendahuluan yang ini. Contohnya di sini, penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana penerapan atau pemanfaatan teknologi pendidikan yang ada di tempat penelitian. Ini kebetulan contohnya di Pontren. Nanti siapa kira-kira yang kelompok 1 ini nanti? Osma. Yang dari daerah mana nih kelompok 1 nanti? Ya, makanya cari yang dekat-dekat. Nah, Osma nanti di daerah mana kira-kira penelitian? Tabir. Dari Tabir dekat mananya Tabir? Berapa orang yang Tabir? Kita 22 tadi ya. 23 bagi 6. Berarti ada yang 4, ada yang 3. Satu kelompok 3, yang lain 4. Oke. Udah ribut kayak belum. Pembagian kelompok nanti musyawarahkan. Nah, dengarkan penjelasan Bapak. Kalau misalnya di Tabir, kamu mau penelitian di mana contoh? Misalnya di SMP Negeri 2 ya. Ya, di Tabir itu SMP Negeri 2 ya. Negeri 2 Merangin. MTS 2 juga.
mau di man 2 boleh juga. Di takbir itu banyak nomor 2. Nah, ini tinggal ditambah nih. Nah, itu yang dikatakan dengan bagian yang pertama tadi. Nah, ini latar belakang dan konteks penelitian itu. Kemudian berikutnya landasan teori. Cari teori umum yang akan digunakan di dalam penulisan ini. Yang bentuknya seperti apa, Pak? Misal contohnya, untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kalau misal judulnya memfasilitasi belajar, ya, diperlukan fasilitas belajar yang memadai. Ya, salah satunya dalam bentuk pemanfaatan teknologi pendidikan. Nah, cari teori yang mengatakan ini. Gimana nyarinya, Pak? Sudah Bapak bekal kamu dengan blog ini. Nah, misalnya kalau tadi Bapak coba tentang peningkatan kinerja. Kalau misalnya judulnya apa? Menciptakan, misalkan. Ini dia, proses pembelajaran berbasis juga bukan itu. Ada yang lain lagi. Mana dia nih? Tampilannya nggak nampil semua dia. Menciptakan. Atau misalnya menggunakan. Nah, ini menggunakan ya. Ini kelompok berapa menggunakan ini? Menggunakan itu kelompok 3. Nanti kelompok 3 bisa melihat teori-teorinya di dalam penggunaan yang dimaksud di dalam teknologi pendidikan. Oke? Nah, setelah kita temukan ya landasan teori secara umum di dalam sesuai dengan topik penelitian kita tadi, kemudian kita masukkan lagi hasil kajian pustaka yang menunjukkan adanya kesenjangan temuan di lapangan dalam penelitian. Nah, seperti apa, Pak? Untuk memasukkan tentang itu, kita harus pertama tadi memasukkan contohnya teori. Ini kita sebut dengan teori lainnya, ya kan? Nanti kita akan munculkan lagi hasil, apakah itu observasi atau wawancara atau dokumentasi atau dua pengumpulan data, observasi atau wawancara atau ketiga-tiganya. Yang menunjukkan apa, Pak? Yang menunjukkan adanya perbedaan dengan teori yang kita masukkan. Oh, itu, Pak. Ya. Kenapa kita harus mencari perbedaan? Karena perbedaan itulah yang memberikan ruang kepada kita untuk melakukan penelitian. Tapi kalau misalnya ada yang mengungkapkan, Pak, sama teori dengan apa yang kami temukan di lapangan, berarti tidak ada kesenjangan atau tidak ada perbedaan. Apakah bisa diteliti? Nggak usah diteliti. Orang penelitian itu kalau ada masalah nggak usah diteliti, karena dia tidak memiliki makna atau nilai. Kalau kayak gitu, Pak, cari yang lain, ya, cari yang lain. Apa lain di tempat penelitiannya atau lebih difokuskan lagi. Nah, maka kita harus paham dengan apa yang mau kita teliti. Itu saran Bapak, lebih baik kamu fokus ke dalam tugas makalah kelompok masing-masing. Karena kamu mempresentasinya di kelas, nanti kamu tahu tentang teori apa yang digunakan di dalamnya, ya kan? Nanti dimasukkan ke latar belakang atau di dalam pendahuluan, dia bisa kita tahu yang mana yang teori umumnya yang mana. Bisa dipahami itu? Berikutnya, setelah itu, wawasan rencana pemecahan masalah. Bagaimana cara memecahkan permasalahan ini? Nanti juga ditulis di dalam pendahuluan ini. Nah, misalnya pemecahan masalah ini akan dilakukan melalui penelitian lanjut dengan menggunakan pendekatan kualitatif, ya kan? Dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan lebih lanjut ya, lebih lanjut. Ini Bapak buat di lokal kemarin.
Lebih lanjut dianalisis menggunakan beberapa teknik analisis data. Nah, diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi. Ya, ini sudah masuk ke dalam poin berikutnya. Ini dia. Memberikan kontribusi yang sama, kontribusi. Masuk kontribusi. Nah, rumusan tujuan penelitian baru nanti masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, apa rumusan masalah? Contoh di sini, bagaimana pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran di, misalnya di SMP Negeri 2 Merangin, teman-teman yang kelompok 6, jadi kelompok dengan Kosma. Kemudian bisa yang kedua tentang apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran PAI. Bisa juga dengan upaya. Nah, yang ini nanti atau secara keseluruhan itu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing atau dosen mata kuliah. Caranya seperti apa, Pak? Nah, ada teknisnya lagi tuh. Nanti Bapak minta masing-masing kelompok membuat WA group. Supaya apa, Pak? Supaya nanti hasil kerja kamu tidak dikelola oleh teman yang lain. Nama grupnya, tulis nama kelompok berapa, misalnya 1 C1 misalkan, berarti lokal C kelompok 1. Nah, kemudian ditulis di mana tempat penelitian, SMP Negeri 2 Merangin. Jadi buat WA group, nanti masukkan Bapak sebagai anggota. Tujuannya untuk apa, Pak? Untuk konsultasi tentang proposal penelitian yang akan kita lakukan. Baik berhubungannya rumusan masalah, nanti Bapak yang menganalisanya. Ini perbaiki, ini tambah, ini dikurangi, seperti apa. Oke? Kalau perlu nanti kamu akali, tugas ini sekaligus bisa menjadi tugas mata kuliah Pak Masuri ya, metodologi penelitian. Nah, bisa jadi ya, itu terjadi. Tapi kamu atur tidak. Sudah dibagi kelompok? Kelompoknya beda kayaknya. Ya. Nah, berikutnya di sini di dalam penelitian ini juga kita munculkan penelitian ini bertujuan untuk apa. Nah, ditulis di sini. Nah, maka setelah itu selesailah yang namanya pendahuluan. Ini dia. Ya kan? Rumusan tujuan penelitian. Nah, berikutnya apa, Pak? Nah, berikutnya metode penelitian yang digunakan. Mulai kalau ada cerita prosedur penelitiannya seperti apa, populasi dan sampelnya, kalau dia menggunakan populasi sampel, kalau di dalam penelitian kuantitatif, kalau kualitatif, Pak, subjek penelitian. Kemudian alat instrumen bahan yang digunakan. Jadi instrumen yang digunakan nanti daftar instrumen apa saja yang kamu mau tanyakan, apa saja yang mau kamu wawancarai atau wawancarai sama tidak wawancarai, kemudian apa saja yang mau kamu lihat, apa saja yang mau kamu lakukan dokumentasi. Nah, itu ditulis pada bagian metodologi penelitian, metode penelitian. Bantu Bapak. Ini laptop Bapak ini karena sudah sering hidup berhari-hari. Ini baru Bapak penting ini. Berhari-hari itu maksudnya seperti apa? Bapak kemarin pelatihan 4 hari itu on time online. Waktu Bapak ujian itu 1 hari harus ujian standby. Laptop nggak boleh dimatikan. Orangnya harus nampak, kecuali jam istirahat atau ke WC. Nah, seperti itu ujian online ini seperti itu. Plototi terus sampai makan macam-macam kayak gitu. Akhirnya baterainya biasa 4 jam, sekarang 1 jam lebih lah ya, kurang dikit, sekitar 1 jam. Berarti sudah terkuras 3 jam ya. Nah, makanya baterainya jadi nggak tahan. Yang model ini baterainya baterai yang lagi, Bang, baterai tanam. Nggak bisa diganti. Kalau ganti mungkin agak prosesnya lebih panjang. Ini kan model baru.
Kalau yang model lama itu ya bisa copot baterainya, nggak bisa dicopot karena ditanam di dalam. Sama seperti handphone kita dulu kan baterainya bisa kan, sekarang nggak ada lagi. Kalau dulu ya ganti baterai ya. Mana yang laptop? Kalau suruh beli baru ini lumayan nih, 12 juta. Ya, ini 12 juta. Harddisknya 8 GB. RAM-nya. Kemudian harddisknya 1 tera. 1000 GB. Prosesornya i7 ya. Waktu bapak beli laptopnya i9 belum keluar, yang ada i7 2 tahun yang lalu. Oke. Kan kalau dokter pula pakai laptop yang murah ya. Apalagi yang nggak pakai laptop kan hebat. Nah, ini yang terkait dengan yang terkait dengan isi metodologi penelitian. Nah, berikutnya hasil penelitian. Nah, yang ini setelah kita melakukan penelitian. Artinya yang kita buat di dalam proposal sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita bertemu dengan tatap muka ke-11. Nah, poin nomor 1 sampai nomor 6 itu sudah selesai semua. Yang mana Pak? Nomor 1 sampai nomor 6. Nih dia kan, nomor 1 kecuali abstrak nggak usah, kosongkan aja kata kunci, oke. Nomor 5 pendahuluan, nomor 6 metode penelitian. Oke? Paham yang dimaksud? Jadi nanti Kosma silakan bagi kelompok, ada yang jumlah kelompoknya 4 orang, ada yang satu kelompok 3 orang. Pendekatannya pembagian kelompok berdasarkan tempat tinggal yang paling dekat. Kalau misalnya tabir itu 1 orang, yang lainnya itu di bangku, gabungkan yang tabir itu ke bangku. Nggak mungkin pula. Misalnya dari jangkat, arah ke jangkat itu ada 4 orang, apa satu? Oke, kenapa itu Bapak lakukan? Nanti ada waktunya penelitian ini kamu harus tongkrongin guru itu belajar di kelas. Kamu duduk juga jadi siswa, tapi tidak perlu berinteraksi, hanya mengamati apa yang dilakukannya di dalam proses. Oke, jadi setelah pembagian kelompok nanti silakan buat WA grup masing-masing dan masukkan Bapak di dalam setiap grup. Fungsinya untuk apa Pak? Supaya bisa konsultasi terkait dengan proposal mini risetnya. Oke? Ini Bapak kasih alamat tempat kamu nyari teorinya. Kalau untuk panduan silakan lihat di jurnal. Ada tombol panduan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan.